Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Yo yo yoy, salam santuy. Halo semua, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain semua yang positif-positif aja. Dan gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan Spotify. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan juga berinteraksi sama gue lewat DM Instagram atau komen di YouTube. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya, supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini supaya apa? Supaya cerita ini tidak itu aja. Ceritanya mungkin bisa banyak dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin atau dari keluarga kalian dan yang lain-lain. Bisa juga diceritakan di podcast ini dan mungkin kalian tuh bisa relate gitu. Untuk podcast hari ini episode 6, bahasan kita adalah kenali kemampuan diri. Sebelum kita lanjut ke tema, gue hari ini senang banget. Kenapa? Karena hari ini gue podcast gak sendirian. Kali ini gue podcast ditemani sama temen gue yang kebetulan dia udah ngeluangin waktunya ya buat gue ya, buat hadir di podcast kali ini. Dan gue juga amat berterima kasih sama dia yang udah mau jadi bintang tamu di podcast gue. Kita sambut Alfi. Halo Alfi, apa kabar? Ya, halo Kak David. Ya, alhamdulillah sehat. Oh sehat. Sedikit flashback ya teman-teman ya. Jadi Alfi ini tuh temen gue masa kecil pas main ya tentunya. Nah, banyak tuh waktu dulu pas kecil kita main bareng, ya seneng-seneng bareng. Ya pokoknya yang kayak anak-anak kecil normal pada umumnya ya. Bukan begitu ya Alfi ya? Ya, betul sekali. Nah, boleh dong Alfi diceritain sedikit dong buat para teman-teman JJR Podcast. Alfi itu tuh orangnya kayak gimana sih? Apa kesibukannya tuh lagi ngapain sekarang? Terus mungkin lagi ngerjain project-project apa? Bisa diceritain mungkin sama teman-teman pendengar. Jadi tuh aku temennya David ya. Jadi di sini mau cerita tentang kemampuan. Podcast kali ini bertemakan kemampuan diri. Jadi tuh aku dari dulu itu punya kemampuan. Ada yang terrealisasikan, ada yang belum. Hal-hal apa yang belum terrealisasikan itu sangat banyak ya tentunya. Dan alhamdulillah sekarang aku lagi kerja di salah satu sekolah. Dan itu aku senang banget karena bertahun-tahun aku mendambakan itu gitu. Sebenarnya tuh kemampuanku dalam bidang kesenian ya Kak. Oh, lebih tepatnya ke bidang seni berarti ya. Iya, kemampuanku itu ke bidang seni. Akan tetapi sangat sekali sayang itu belum terrealisasikan karena terhambatnya mungkin waktu ya. Belum sampai ke situ dan juga banyak banget sih kendala-kendala yang belum terrealisasikan ke bidang kesenian. Nah, salah satu yang sudah terrealisasikan ini di bidang pendidikan. Sekarang kan lagi kerja di bidang pendidikan. Itu salah satu kemampuan yang sudah terrealisasikan. Ya sangat senang sih. Walaupun kemampuan-kemampuan yang lainnya belum terrealisasikan, akan tetapi bangga dengan diri sendiri karena sudah mampu mewujudkan
gitu loh, mewujudkan beberapa kemampuan-kemampuan aku yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu. Belum pernah terrealisasikan lah ya. Iya, iya, belum pernah terrealisasikan seperti itu. Berarti Alfi juga salah satu cita-citanya mungkin mau jadi seorang guru berarti ya. Ya, Nah gitu loh teman-teman. Jadi kan sekarang Alfi lagi bergerak di bidang pendidikan. Nah lanjut lagi kan. Jadi buat kalian semua tuh pernah mikir gak sih kayak di masa sekarang tuh dimana lu tuh udah harus cari uang sendiri, terus udah hidup udah harus mandiri dan udah bukan masanya lagi dan waktunya lagi tuh ngandelin orang tua buat buat apa ya kayak ngidupin hidup lu gitu loh. Dan yang ada tuh malah justru kita tuh harus ngasih ke mereka dan bikin bangga mereka. Kayak mungkin lu tuh mungkin harus sudah lulus kuliah, terus yang masih bingung mungkin mau kerja apa, terus dari kemampuan yang lu dapat selama ini tuh bisa nggak sih berguna di dan bermanfaat di kehidupan nyata. Jadi jujur kayak gue juga bener-bener mikirin banget tentang kasus ini loh Vi. Jadi kayak kita tuh udah apa di umur-umur sekarang ini kan kayak mikir banget harus kerja apa, harus emang harus sudah mandiri gitu. Kalau menurut Alfi gimana? kalau aku, ini pribadi aku, senang banget sih. Karena dari dulu, itu kan cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tua ya kak. Dari kita SD, TK mungkin ya, TK kecil, TK besar, SD sampai kuliah mungkin kan kita selalu meminta uang kepada orang tua gitu ya kak. TK, SD, SMP, kuliah kan kita kan selalu ibaratnya selalu merepotkan kedua orang tua seperti itu kan kak. Belum intinya belum pernah membahagiakan dengan keringat sendiri gitu, selalu menyusahkan. Kalau menurut aku pribadi, aku bahagia dan aku senang sekarang aku bisa sedikit demi sedikit membahagiakan mereka. Misalkan dengan aku kerja, ngasih gift atau hadiah apa untuk bapak ibu, kan itu rasa yang sungguh luar biasa kak. Belum pernah aku rasakan gitu kan, karena dari hasil kerja kerasku seperti itu. Gua sendiri juga tentunya mungkin juga Alfi juga mungkin sama ya mungkin pernah ngerasain kayak mikir kok kayak gue tuh nggak punya apa kayak punya nggak punya kelebihan apa-apa terus kayak mungkin kayak nggak punya kualitas diri apapun gitu jadi yang jadi mengakibatkan kayak ragu gitu loh buat ngambil sebuah keputusan yang ada di depan mata kayak bisa dibilang tuh kayak nggak percaya diri kayak apa kurang kurang apa ya kayak kurang punya kelebihan gitu loh entah itu di kadang tuh di dunia kerja atau di bidang akademi ataupun di bidang lain jadi kayak ngerasa apa ya minder gitu loh kayak pernah ngerasain gak sih Alfi? Oh iya, sempat. Iya, pernah sih. Pernah ngerasa, apalagi sejak lulus kuliah ya kak. Kan saya kan dari lulus kuliah sampai kerja ini kan nganggurnya sangat lama. Jadi menurut aku itu rasa yang pernah saya rasain selama nganggur itu. Jadi saya merasa, oh teman-temanku udah pada kerja, aku belum nih. Nah di saat itu aku merasa, apa ada yang kurang dengan kemampuanku? Padahal aku kan sudah berusaha lempar lowongan ke sana kemari ya kak. Jadi udah berusaha nyari tapi kan belum ada yang memanggil. Udah usaha nyari lah ya. Nah di situ aku bicara sama diri sendiri gitu. Apa ada yang kurang dengan aku? Ada pertanyaan-pertanyaan yang buat aku bingung. Ada apa sih di balik ini semua? Kok aku belum mendapat kerja sedangkan teman-teman sudah pada kerja di mana sudah bisa membahagiakan orang tua sedangkan aku belum gitu.
Nah jadi sama kayak gue juga pernah ngerasain, karena pernah kayak mikir setelah kita tuh udah sekolah 12 tahun terus lanjut kuliah, masa masa ya sih kayak gue dan juga mungkin Alfi tentunya teman-teman kayak nggak ngembangin diri gitu, kayak nggak ngembangin kemampuan apapun gitu loh selama sekolah. Kayak mikir, masa iya sih kita selama itu nggak ngembangin apapun. Terus kayak kayak aku mikir lagi juga, jangan-jangan kita tuh mungkin kayak nggak sadar apa ya, sebenarnya tuh kita tuh punya paling itu satu atau dua tuh kemampuan, tapi kita tuh nggak sadar loh bahwa kita tuh punya itu kemampuan. Kayak contohnya Alfi tadi bilang, ternyata lebih condong ke bakat seni gitu kan. Ternyata Alfi punya nih kayak kemampuan, tapi karena mungkin kurang dieksplor aja, kurang dikembangin, jadi mungkin bakat tersebut itu belum apa ya, belum muncul loh, belum keluar gitu loh. Mungkin seperti itu sih ya. Nah, ngomongin bicara kemampuan diri, kalau kita ngeliat dan banding-bandingkan dengan orang lain, pastinya nggak bakal ada habisnya, bener nggak ya, Via? Iya, benar. Jadi jadi malah kayak apa ya? Jadi sumber masalah gitu loh. Yang harusnya kita tuh fokus dengan kemampuan diri sendiri, terus ngelakuin pengembangan diri yang lebih lebih maju lagi, tentunya malah akan menghambat kita loh kalau kita membanding-bandingkan terus. Iya, benar banget itu, Kak. Aku juga pernah merasakan seperti itu sih. Merasakan ya membanding-bandingkan bakat seseorang aja, jadi aku mikirin teman itu loh. Jadi kayak, loh, kok aku bukan aku gitu ya. Aku kok malah mikirin dia gitu loh, Kak. Paham nggak? Jadi kamu nggak mikirin bakatmu sendiri, tapi kamu malah mikirin bakatnya temen gitu loh. Dia punya bakat sendiri, kamu juga punya bakat sendiri. Kenapa sewaktu kamu nganggur, kamu nggak gunain bakat kamu sendiri, malah akan tetapi kamu memikirkan bakat orang lain gitu. Aku sempat pernah merasakan seperti itu, Kak. Kayak gue sendiri juga kadang juga mikir, gue bisa nggak sih punya kayak apa ya, kayak skill kayak mereka gitu loh, punya kemampuan yang kayak mereka, yang mungkin nantinya bisa bermanfaat di kehidupan nyata, kayak yang mungkin sekarang kita lagi alamin loh, kayak mungkin Alvin di bidang pendidikan gitu loh. Jujur juga kadang gue juga kesel sama gue diri gue sendiri. Kenapa? Karena ngelihat orang tuh sedang berlomba-lomba untuk menciptakan karyanya gitulah, yang bagus banget dan yang nantinya berguna bagi orang lain dan pastinya bisa dinikmatin juga. Seperti apa yang pernah gue bilang tadi tuh, jadi dari pemikiran-pemikiran yang ngebikin kita tuh apa ya, kurang pede itu muncul juga terlintas kadang-kadang tuh di pikiran, tuh bikin gua tuh jadi bermotivasi buat apa yang ngebikin statement kalau gue tuh emang harus harus bener-bener memulai gitu loh, kayak ngebikin mungkin kayak ngebikin karya terus, atau mungkin pokoknya ngebikin sesuatu lah yang bisa berguna buat orang lain. Kalau contoh mungkin di bidang seni kayak mungkin menyanyi atau menari, ya yang kayak gitu-gitulah, yang ada hubungannya dengan kemampuan yang dimiliki di masing-masing orang. Nah, meskipun mungkin nantinya hasilnya kurang bagus atau gampangnya bisa dibilang jelek, tapi minimal kita udah berani mencoba dan ngebikin sebuah karya, dan yang jelas kita tuh selangkah lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bermalas-malasan, yang hidupnya cuman tidur makan tidur nggak jelas gitu loh. Kayak gue juga udah pernah bahas nih ya di podcast sebelumnya, soalnya gini, gue mungkin dan juga Alfi tentunya capek gitu ya jadi orang yang cuma nikmatin karya orang lain, dan terlalu menyebalkan mungkin jadi orang yang cuma nikmatin karya mereka, saat kita tuh sebenarnya tuh bisa ngebikin sesuatu yang bisa dinikmatin oleh orang juga. Jadi pokoknya kalau aku sih lebih mikirnya ya mencoba terus bikin karya-karya gitu. Kalau Alfi gimana? Ya, bener banget. Aku juga prinsipnya gitu sih, Kak. Mencoba terus upgrade
biar kita lebih maju gitu loh, nggak di situ-situ mulu gitu. Dan untuk target nih mungkin apa ya, buat di kehidupan nyata nih ya kan, seiring waktu terus berjalan gitu kan, kayak Alfi ini mungkin punya harapan mungkin atau ambisi apapun gitu tuh yang belum terwujud, apa sih, mungkin bisa di ini ceritain ke teman-teman. Soalnya kan ini kan di tema kita kali ini kan membahas tentang kemampuan diri kan. Tentunya kan dari kemampuan kan kita bisa nih ngebikin sesuatu nih karena kita tuh percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Mungkin bisa di-sharein ke teman-teman pendengar. Dalam waktu ke depan nih Kak, aku punya target. Aku pengen mengembangkan karya di sebuah sosial media. Aku kan juga sekarang lumayan aktif di YouTube nih Kak. Udah berbagai video yang udah aku unggah, dari video menyanyi. Nah, kedepannya aku mau ngembangin YouTube aku dengan kemampuan yang belum terrealisasikan. Jadi kan di bidang pendidikan sudah terrealisasikan, di bidang kesenian belum. Berarti dengan satu cara itu melalui media sosial, YouTube. Kayak saran dari aku sih ya terus apa ya, terus mencoba terus gitu loh, terus kembangin diri terus. Karena kalau nggak memulai-mulai, mau kapan kita apa ya, mencoba bikin. Jadi kayak kita juga mungkin harus apa ya, berlatih masa bodoh tentang komen orang-orang yang mungkin ngeremehin kita, kayak mungkin bilang oh karyanya kok jelek banget ya, oh karyanya kok kayak nggak ada seninya banget, nggak ada itunya. Nah kita tuh harus bener-bener bisa ngilangin pemikiran-pemikiran yang ke situ loh, yang ngebikin kita tuh jadi down gitu loh. Kayak seni sendiri tuh kayak itu tuh kita bikin ya karena kita seneng, dan ngebikin kita apa ya, puas gitu loh, bahwa kita tuh udah ngelakuin itu loh. Dan masa bodoh apa tentang orang-orang yang mau komentar, atau juga kalau mungkin mereka mungkin meremehkan kita, belum tentu mereka tuh bisa ngebikin apa yang kita bikin. Gitu sih paling. Untuk komentar negatif itu kita buang aja ya Kak. Itu sangat menghambat kemampuan dan bakat kita seperti itu. Nah mungkin kayak saran dari gua dan juga apa namanya buat teman-teman semua khususnya, jadi ayolah segera mungkin buat karya lu sendiri dan sesuaikan dengan kemampuan yang lu miliki gitu loh. Dan pada saat lu ngebikin karya ya maksimalin kemampuan lu juga, dan jangan segan untuk minta tolong apabila mengalami kesulitan. Kenapa? Ya karena agar nanti pas karya itu selesai dan lu puas dengan hasil yang lu pengen, ya lu apa ya, kayak mungkin bisa ngebuktiin sama orang-orang yang sebelumnya tuh berkomentar miring, berkomentar buruk, yang tadinya ngeremehin, jadi balik kayak minta tolong ke kita buat mereka tuh kayak mungkin contoh misal minta tolong, bisa tolong dibikin kayak gini dong, bisa tolong minta ini dong, bisa tolong minta itu dong. Nah kalau mungkin kalau sampai ke posisi itu mungkin rasanya kita puas kali ya bisa menunjukin ke mereka gitu loh. Iya. Nah sekarang waktunya kita buat bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah sempat kita share di Instagram dari @agungrumekso. Jadi tuh bilang gini, Kak, gimana sih caranya kayak bikin kita tuh pede buat apa ya, ngelakuin hal-hal biar kita tuh masa bodoh loh dengan komentar orang lain. Tadi sih sebenarnya sih kita udah sempat kita tadi sebenarnya sih tadi udah sempat kita bahas. Jadi ya kalau misalnya Agung ini pengen bikin karya ya bikin aja, nggak apa-apa, nggak usah ini loh apa namanya mikirin komen-komen orang-orang. Soalnya kan kita ngebikin karya juga buat kita seneng aja loh, nggak usah mikirin orang lain gitu. Paling gitu sih saran dari aku sih. Mungkin kalau di Alfi gimana saran dari Alfi buat apa buat Agung nih? Kalau saran dari aku sih Kak, buat
@agumrumekso, ataupun buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Jadi misalkan kalau ada komentar negatif ataupun komentar buruk yang mempengaruhi mood kita menjadi nggak baik, itu boleh dibaca, boleh boleh dilihat gitu, tapi sekedar dilihat, jangan dimasukkan ke dalam hati ataupun pikiran, buang saja gitu loh. Jadi masa bodoh gitu loh, kan dia nggak tahu kehidupan kita gimana. Dia kan cuma tahu kita di layar gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama mungkin tutur bahasa, mungkin sama perilakunya. Itu kan cuma di sosial media gitu. Dia nggak tahu aslinya yang bagaimana. Jadi nggak usah dipikirin. Pokoknya kalau tips dari aku sih masa bodoh gitu aja. Cuek. Tuh jadi gitu ya Agung ya. Saran dari gua sama Alfi. Jadi lebih tepatnya tuh cuek lah ya, bodo amat gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin segitu dulu ya episode kali ini tentang kemampuan diri. Kalau mungkin teman-teman ada ide atau request pembahasan apa mungkin yang mau dibahas di CJR Podcast, kalian bisa komen di Instagram di @davidkr atau mungkin langsung aja di komen di YouTube kita di CJR Podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.